Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Surifa Lutfiana, NIM 22070161318. Di sini saya akan membahas tentang memori. Apa sih itu memori? Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama ada fungsi memori atau ingatan. Istilah memori secara umum berarti kemampuan untuk mereproduksi atau mengingat konten yang dialami dan dipelajari. Memori dapat diklasifikasikan menjadi implisit atau eksplisit. Memori implisit terkadang disebut juga memori prosedural, melibatkan pengambilan informasi tanpa ingatan sadar atau disengaja. Di dalamnya berisi kebiasaan nonverbal seperti pembelajaran motorik, misalnya memainkan alat musik atau mengendarai sepeda. Selanjutnya ada memori eksplisit. Memori eksplisit berisi ingatan aktif atau pasif atas fakta atau kesan, seperti pengetahuan geografis, urutan kronologis peristiwa yang dialami, ucapan, dan lain-lain. Usia di atas 60 tahun sering terdengar keluhan tentang daya ingat. Juga pengalaman menunjukkan bahwa meningkatnya usia berhubungan dengan menurunnya kemampuan mengingat. Dalam memproses informasi, usia lanjut lebih lamban dan lebih sulit sehingga cenderung mudah lupa. Gejala ini muncul pada usia lanjut sebagai gejala lupa, sehingga usia lanjut diidentikan dengan pelupa. Kondisi mudah lupa ini bisa saja terjadi lupa terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kata, nama, benda, angka, atau pada usia. Kemampuan mengingat seseorang dipengaruhi oleh tingkat berartinya suatu informasi yang disimpan, hebatnya informasi, tingkat perhatian, minat, daya, konsentrasi, emosi, dan kelelahan. Jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dapat dikelompokkan berdasarkan apa yang dapat disimpan dalam ketiga jenis memori. Yang pertama ada SIS. SIS ini menyimpan gambaran realita atau fakta secara lengkap dan akurat, namun lama penyimpanannya hanya 0,1 sampai 0,5 detik. Selanjutnya ada STM. Dalam memori ini, apa yang telah ditangkap oleh SIS sudah dapat dikodekan dan diklasifikasikan sesuai dengan pola yang dikenal. Selanjutnya adalah pola proses pencocokan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang terakhir ada LTM. LTM ini merupakan memori utama yang dapat menyimpan semua stimuli yang diterima selama waktu yang tak tentu atau bisa saja sangat lama. Lupa adalah hilangnya kemampuan mengingat atau memori. Yang pertama, pelupa adalah salah satu pelabelan bagi individu pada usia lanjut. Jadi, pelupa ini identik dengan usia lanjut. Kalau orang masih muda, pelupa itu biasanya dibilang masih muda kok pikun, seperti itu. Selanjutnya, kemampuan belajar menurun, mudah lupa, dan menurunnya kemampuan mengingat yang dialami pada usia lanjut adalah akibat lambatnya pemrosesan informasi yang diterima dan menurunnya fungsi neuron-neuron dalam merespon stimulus. Kecenderungan lupa yang dialami pada usia lanjut merupakan aspek yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, kurang efektifnya proses encoding. Yang kedua, disebabkan oleh kehilangan. Yang ketiga, terjadi interference atau gangguan, disebut juga retroaktif dan proaktif. Yang keempat, adanya kegagalan memanggil informasi. Yang kelima, lupa yang dimotivasi. Yang keenam, ingatan implisit dan eksplisit yang tadi sudah dijelaskan di depan. Yang ketiga, ada karakteristik lanjut usia yang mengalami gangguan memori. Yang pertama ada gangguan memori lanjut usia berdasarkan umur. Dengan bertambahnya usia, para lanjut usia tidak dapat mengingat dengan baik dibandingkan sebelumnya. Mereka mulai mengalami penurunan daya ingat, seperti sering lupa nama orang, tempat, serta peristiwa. Hal ini disebabkan karena fungsi organ yang menurun, terlebih pada otak lansia, yang menyebabkan lansia mengalami penurunan memori. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat melakukan kegiatan yang mengasah otak untuk bekerja, misalnya dengan membuat kerajinan tangan, membaca, menyusun kata-kata, atau bermain kuis asah otak.
Selanjutnya ada gangguan memori berdasarkan jenis kelamin. Di sini laki-laki lebih banyak mengalami gangguan memori dibandingkan dengan perempuan. Dikarenakan pada kebiasaan hidup biasanya laki-laki itu cenderung merokok, meminum alkohol. Beda dengan perempuan yang tidak melakukan gaya hidup merokok dan minum alkohol. Biasanya juga perempuan lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi, dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesehatan serta memperpanjang usia. Itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada gangguan memori berdasarkan status. Pergantian status seperti ditinggalkan orang tersayang, suami yang sudah meninggal, istri yang sudah meninggal itu dapat mempengaruhi penurunan memori. Selanjutnya ada gangguan memori berdasarkan tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi tingkat memori seseorang, di mana lanjut usia yang berpendidikan tinggi lebih lambat mengalami penurunan memori. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin banyak pula pengalaman yang dilaluinya, sehingga akan lebih siap dalam menghadapi masalah. Umumnya lansia yang memiliki tingkat pendidikannya lebih tinggi masih dapat produktif dan lebih aktif dalam menggunakan memorinya. Yang terakhir ada gangguan memori berdasarkan pekerjaan. Lansia yang mempunyai pekerjaan di masa mudanya, mereka telah menikmati pekerjaannya pada masa muda, dan setelah lanjut usia, mereka menjadi lebih sehat secara fisik, mental, serta memiliki memori yang tetap baik, sehingga pada masa tuanya mereka masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.